Kalian itu mau ngapain? Mau ngapain? Saya izin bertanya. Saya bertanya kepada teman-teman Banser yang kemarin ikut demo, karena Gus Yakut, mantan Menteri Agama, menjadi tersangka kasus kuota haji yang dikorupsi. Saya bertanya, sebelumnya saya jelaskan dulu bahwa saya, bapak saya, kakek saya, buyut saya, kami semua Nahdlatul Ulama meskipun tidak masuk dalam struktural. Jadi aman. Saya bertanya, kalian mau ngapain demo? Kenapa Gus Yakut itu kenapa? Apakah dia dikriminalisasi oleh KPK atau oleh rezim? Kalau memang dia dikriminalisasi oleh KPK atau oleh rezim, kabarin kita. Kita dari Tangerang Kabupaten dan Jabodetabek setidaknya yang dekat dengan ibu kota, insya Allah siap turun ke lapangan langsung di garda terdepan untuk menuntut keadilan. Tapi kalau memang faktanya jelas, datanya jelas, KPK kemudian bekerja sesuai dengan prosedurnya, menetapkan pun tidak langsung menetapkan, mencari bukti dan lain sebagainya, kenapa nggak kita serahkan aja? Kita ini tinggal di negara demokrasi. Kalian nggak ingat tahun 2022 di mana Gus Yakut ini menyamakan suara azan dengan speaker dengan suara gonggongan anjing? Silakan searching 2022. Jadi kalau kalian kasihan dengan Gus Yakut, karena Gus Yakut ini misalnya dijadikan tersangka oleh KPK, kita harus lebih kasihan dengan mereka yang harusnya berangkat haji kemudian harus tertunda 10 tahun lagi, tertunda 15 tahun lagi. Ulah siapa itu? Ulah yang mengkorupsi. Itulah komentar dari Kang Anom menanggapi anggota Banser yang menggeruduk gedung KPK karena tidak terima mantan petinggi Banser yaitu Gus Yakut ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK karena masalah kasus kuota haji. Menurut mereka KPK telah berbuat dolim kepada Gus Yakut. Nah betul kata Kang Anom, kalau Banser kasihan pada Gus Yakut yang ditetapkan tersangka oleh KPK, seharusnya Banser lebih kasihan kepada ribuan jamaah haji yang gagal berangkat gara-gara masalah ini. Ratusan anggota Banser yang menggeruduk gedung KPK di Jakarta pada Kamis 12 Maret 2026. Aksi itu merupakan bentuk protes atas pemeriksaan mantan Menteri Agama Yakut Khalil Qumas yang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Mereka datang pada saat Gus Yakut sedang menjalani pemeriksaan oleh penyidik KPK. Mereka menolak penetapan tersangka dan penahanan Gus Yakut, serta menganggap tindakan yang dilakukan oleh KPK sebagai bentuk kriminalisasi. Unjuk rasa pun sempat memanas ketika massa mencoba menarik paksa kawat berduri yang dipasang di depan gedung. Orasi yang disampaikan mengecam KPK dengan meneriakan KPK zolim. Terdapat setidaknya 5 tuntutan utama yang disuarakan, termasuk permintaan keadilan bagi Gus Yakut dan peringatan kepada KPK agar tidak bertindak semena-mena. Gus Yakut bersama stafnya yaitu Ispa Abidal Aziz atau Gus Alek telah dicegah ke luar negeri sejak awal tahun dan resmi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengalihan kuota haji tambahan tahun 2024. Mantan Menteri Agama pun, Yakut, resmi ditahan oleh KPK pada Kamis 12 Maret 2026. Korupsi terkait pengelolaan kuota haji tambahan tahun 2023-2024. Penahanan dilakukan setelah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak gugatan pra-peradilan yang diajukan Yakut, sehingga status tersangkanya dinyatakan sah secara hukum. Dia ditahan untuk 20 hari pertama di rumah tahanan KPK cabang Gedung Merah Putih untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan perhitungan awal, kasus ini diduga merugikan negara lebih dari 1 triliun. Saat keluar dari gedung KPK mengenakan rompi oranye, Yakut membantah telah menerima aliran dana sepeser pun terkait kasus tersebut.